apa menjadi kendala paling sulit? Kalau kendala itu pacar. Pacar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Denpasar Snakehead Club. Apa kalian masih ingat dengan video saya yang ketiga atau yang keempat itu yang di YouTube? Saya dulu pernah membahas Chana Auranti yang sedang sakit. Dulu sisiknya itu seperti mutasi atau warna sisiknya itu sedikit terbakar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas kembali bagaimana kondisi Auranti tersebut pada saat ini. Tapi bukan hanya itu, saya akan mereview semua koleksi Chana yang ada di tempat ini. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian siapa pemilik asli dari bisa saya bilang mini galeri, karena itu adalah bahasa yang lumayan keren untuk saat ini. Jadi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bila perlu di-share juga video ini ke teman-teman kalian semua. Dan ingat, jangan lupa follow Instagram Denpasar Snakehead Club, subscribe YouTube Denpasar Snakehead Club, dan kebetulan saya juga punya TikTok. Dan untuk user ID kalian bisa searching Denpasar underscore Snakehead underscore club. Nah, jadi itu nama TikTok saya. Nanti di next akan ada, saya akan collabs bersama beberapa keepers di Bali untuk melakukan giveaway, dan hadiahnya itu sangat-sangat menarik dan di luar dari apa yang kalian bayangkan. Jadi jangan berlama-lama, kita langsung menuju ke intro. Oke teman-teman, jadi ini dia orangnya. Kalau saya pribadi sudah kenal karena dia juga teman saya. Tapi saya ingin dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk beli, perkenalkan diri, nama aja perkenalkan. Nama aja. Ya. Nama saya bisa dipanggil Depolos, tapi biasanya Yuda sih. Yuda. Nah, ini adalah Beli Yuda. Jadi Beli Yuda ini asalnya dari mana kalau daerah sini? Oh, di sini Denpasar, Kesiman. Kesiman, Denpasar. Jadi Beli Yuda ini asli dari Kesiman, Denpasar. Nah, sebelum saya lanjut ke membahas apa saja koleksi yang Beli Yuda punya, saya terlebih dahulu ingin ingin menanyakan dari awal main Chana itu tahun berapa? Oh, dari awalnya pas saat mulainya pandemi, karena kan pas saat itu kebetulan tidak ada kerjaan, dan kebetulan saya melihat di YouTube apa sih bagusnya kegiatannya kan gitu. Habis itu saya mulailah lihat, karena pas di trennya itu ikan. Nah, habis itu tak lihat ada ikan yang warna kuning merah. Oh, berarti dulu tertariknya karena melihat maru ya, warna kuning. Maru. Berarti tahun pertama ngekip Chana itu pas corona sudah berlangsung ya, itu pertama kali. Berarti maru. Ya, Maru pertama kali. Itu berapa ekor dulu pelihara? Kalau pertama kan jelas awal satu, habis itu mulai lagi dikit dua, habis itu ngekip lah, mulai treatment lah, melihat kayak gitu. Jadi sekarang kan koleksinya sudah banyak ya. Selama Beli Yuda ini dari awal corona itu main Chana sampai saat ini, apa yang menjadi kendala paling sulit dari Beli Yuda sendiri untuk ngekip Chana itu sendiri? Apa menjadi kendala paling sulit? Kalau kendala itu pacar. Pacar. Kok bisa? Kenapa pacarnya kok bisa dibilang kendala? Oh, kalau di sana ada batas-batasnya. Ada batasnya iya, gitu. Pembelanjaan kayak gitu. Jadi itu masalah yang paling sulit. Nah, saya sendiri juga mengalami. Iya. Pacar itu lebih ganas dari sisik nanas. Iya. Jadi penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu pacar yang marah-marah. Jadi karena banyaknya koleksi dari Beli Yuda dari awal main Chana sampai saat ini, itu pasti mendapat kritikan dari pacar sendiri. Pasti. Tapi kan namanya juga hobi, yang penting
kita menjalankan hobi itu kan hobi positif. Ya, Ini bisa meningkatkan imun tubuh pada saat corona, karena ini kan bisa diajak main juga diajak interaksi, jadi pikiran jadi lebih fresh. Nah, setelah itu saya akan membahas sekarang apa saja jenis-jenis ikan yang ada di sini. Tapi sebelum itu, sekarang jumlah tank di sini berapa? Di sini ada tank, kalau yang besar ada 2. Ada 3 yang Ada besar. 3 yang Langsung besar. yang ukuran 30 kali 30 ada 7. 7. Ya, langsung yang tank yang ukuran 50 pakai di bawah ada 4. Ada 4. Dan Ya, di sini banyak lagi. lah. Belum lagi di luar, tapi nanti kita nggak sorot itu. Kita khusus yang di sini aja. Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang pojok, Bli ya. Ya, Nah, boleh. ini cana apa ini, Bli? Yang paling pojok atas. Kalau ini Cana Maru Red. Cana Maru Red. Ya, Kalau ya, red. dulu belinya ini di size udah gede atau gimana? Size-nya udah sih mencapai 30 dia. Udah mencapai 30 sekarang. Sekarang udah 33. 33. Ini udah kipan lama lumayan. Udah kipan lama tapi tak tekan. Nah, jadi di push size sama beli udah biar nggak memakan banyak tempat, biar Ya, nggak ganti betul. akuarium lagi. Ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk bunga ini menurut saya nih sudah lumayan, karena di setiap bar kan sudah ada bunga. Tapi ini cabungnya ini banyak dia. Ya. Cabungnya. Ini memang indoor nih terus. Ini ya nggak pernah dia outdoor. Nggak pernah outdoor, tapi cabungnya berlimpah. Nah, jadi menurut saya pribadi ya, cabung itu genetik. Ya. Nah, bunga itu genetik, karena ada genetik ikan yang di indoor ditaruh itu nggak akan keluar cabung atau bunga, dan ada juga yang banyak bunganya seperti ini dan banyak cabungnya, padahal nggak pernah indoor, nggak pernah outdoor, dan Ya. nggak pernah kena sinar matahari. Ya, betul. Tapi ini ikannya ngerespon loh. Ini responnya kan bagus nih. Ini nggak pernah turun konten nih. Pernah waktu di Latbar DCC. Oh, yang jadi kedua. kontes DCC yang kedua itu masih dalam skala Latbar. Ya. Berarti yang di Gianyar ya? Ya, yang di Gianyar. Yang di Gianyar. Nah, ini mentalnya oke nih. Dari segi mental, bunga ada di setiap bar, oke lah ini. Cabungnya banyak. Dan untuk warna ini juga sudah lumayan dia. Ya. Tapi untuk barnya aja kurang pekat dia. Ya, barnya dah yang Ya, Ini barnya ya. yang kurang pekat, barnya. Nah, kita langsung lanjut ke yang di sebelahnya. Nah, ini ada Cana Maru lagi. Ini Cana Maru labelnya apa nih, Bli? YS. Yellow Sentarum. Ya, Yellow Sentarum. Ini kipan lama atau gimana? Ini kipan lama juga. Kipan lama? Ya, tapi belakangan daripada yang rednya. Oh, rednya berarti lebih dulu. Ya, rednya lebih dulu. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk YS-nya ini barnya lumayan ya, bersih ya, tapi agak ada Putus. ya, agak putus barnya, agak di bagian pojok belakang sama pertengahan ada yang putus. Tapi kalau bunga nih oke, lumayan, karena di setiap bar ada bunga. Ya. Dan di setiap bar itu spasi barnya itu bersih. Dan warna sih oke nih, lumayan mengarah ke kuning. Ya lumayan lah saya bilang. Tapi ini kok dorsal atas sama sirip bawah nih ada yang gini, Bli, kayak nggak rata nih, gimana nih? Oh, itu kejadiannya lucu sih itu. Mm-mm. Karena kemarin lupa nutup. Habis Ya. itu dia karena akuariumnya tak jadiin satu, Mhm. yang tank 120 Ah. sama rednya lompat yang Maru yang gini, Yang Yellow yellow Sentarumnya ya. bertarung berarti. Ya, bertarung tapi kalah dia. Karena ya kalian bisa lihat sendiri bodinya ini lebih kecil daripada yang red. Kalau yang red kan 33, kalau Ya. yang ini berapa nih sekarang? 30. Ya 30 lah, pasti kalah. Dan tapi sekarang ini udah mulai tumbuh dia. Ya, udah tumbuh Udah tumbuh, tinggal nunggu panjang aja. Ya. Tapi kalau ini mental sih oke nih, terus ngikutin tangan, nggak pernah diam. Dari segi anatomi tubuh juga khususnya bentuk body itu langsing ramping dari dagu sampai lubang anal itu membentuk garis horizontal lurus. Jadi ini masuklah kategori. Dan kita akan langsung lanjut ke bawah. Mungkin kita akan bahas ini dulu. Ya. Ini kan masih di air ketapang ya. Ya. Ini apa ini? Maru apa nih? Yellow Sentarum juga. Yellow Sentarum. Ini di size berapa? Ini di size 22. 22. Ya. Kalau ini kan ini sendiri aja tak lihat gini apa namanya di air ketapang. Ya. Memang sengaja atau gimana? Ya kemarin karena
dapatnya kan dia sudah isi cabung. Habis itu iseng-iseng ternyata mulai banyak dia cabungnya sama ada bunga dikit. Setelah itu tak push pelet, ternyata dia ada putih-putih di atasnya. Di atas apanya? Di atas kepala sampai ke punggung. Ya, di punggung itu. Oh, tapi udah tahu penyebabnya itu kenapa? Dari sekarang belum tahu. Sampai sekarang ini masih nih. Sekarang semenjak dari gini juga teman ada yang nyaranin coba full ketapang. Padahal warnanya sudah udah naik dah dia. Habis itu langsung tak full ketapang, sudah sih agak nutup dia dikit, agak nak putih gitu dia. Kayak mutasi kayak aurantinya. Berarti kemungkinan besar bukan penyakit, ya, tapi mungkin karena itu juga saya sampai saat ini belum tahu apa penyebab sisik pada ikan cana itu bermutasi, atau karena memang bawaan, atau memang udah saatnya dia mutasi, atau karena salah makan, atau gimana, itu juga penyebabnya masih simpang siur sampai saat ini. Nah, jadi ini masih di air ketapang. Ya biarin dah dia di sini dulu di air ketapang. Tapi udah sekarang ini, dulu sempat mojok. Mojok nggak pernah aktif ikannya terus. Berarti aktif, berarti bukan penyakit. Ya. Ya dah, kita langsung lanjut ke yang di sebelah. Nah, ini ada si kecil. Nah, ada andrau. Ini ada cana andrau. Ini warna dorsalnya itu pekat sekali. Ini masih kecil, di size berapa ini beli? 8 cm 9? Ya, 89. 8 cm 9 cm lah saya lihat dari jauh. Dan ini ngekipnya udah lama nih beli. Ini udah lama sih. Tapi kebetulan ini ikannya pernah tak pindah, jadinya agak ngedrop dia. Karena kaget mungkin dari dia di sini kan full hitam, pasir hitam, background hitam, tapi tak pindah ke atas. Di pasir putih, ngedrop ya? Ya ngedrop ikan sampai sekarang dan tak tahu gimana cara ngatasinya. Berarti memang lebih nyaman dia di pasir hitam mungkin sama background hitam. Iya, makanya saya kembalikan lagi ke sini ke tanknya yang lama. Tapi lama-lama pasti dia mau kok. Ya. Mau kembali. Nah, kita lanjut aja ke samping. Itu ada cana striata. Nah, ini cana yang paling the best nih. Ini cana striata lokalan. Tapi udah nih mau berenang loh. Ya, udah ini mau berenang. Sengaja beli atau nangkap? Kalau ini sih sebenarnya dikasih tempatnya. Karena saya beli tank, habis itu tak lihat ada ikan striata, bonusnya. Bonus. Dapat bonus. Jadi striata ini dapat bonus, dan beli Yuda ini memang penasaran atau gimana ngerawat cana striata? Karena jarang memang orang ngerawat cana striata di Bali, termasuk saya juga belum punya. Tapi untuk next mungkin saya akan keep, karena penasaran juga apakah striata itu bisa galak atau barbar. Ya, gitu juga. Ini udah gini nih, kipan lama nih beli. Ini nggak kipan lama. Baru berarti. Ya, baru. Baru berarti. Tapi ini kalian bisa lihat sendiri. Ini nggak mojok dia. Mau dia berenang. Mau ikut tangan dah. Mau ngikut tangan, tapi belum mau flaring dia. Ya, flaring susah dia. Flaring susah. Nah, itulah menjadi tantangan seorang kiper. Gimana cara membentuk mental striata agar bisa flaring. Nah, ini terakhir lah kita bahas si Auranti yang dulu sempat sakit. Nah, kita langsung lanjut ke bawah sini. Bawah sini lihat. Ya. Ini ada cana Auranti. Auranti ini barnya lumayan loh. Ini kipan lama nih beli atau baru? Ini kipan enggak begitu lama, cuma ini karena butter sama red. Dulu sempat punya red. Red kecil. Red berarti red kecil di barter sama Auranti yang ini. Ya, di TT tempatnya salah. Ditukar tambah. Ya, tukar tambah. Tapi ini lumayan loh. Udah mau flaring dikit-dikit. Itu barnya tegas sekali. Kayaknya ini warna dorsalnya ini akan lumayan dominan biru nih beli. Kalau saya lihat saya lihat. Tapi ini keren nih, di warna bodinya pekat sekali, atau mungkin karena ditaruh di pasir hitam sama background hitam mungkin ya. Tapi ini keren nih, lumayan. Nah, udah mau flaring, kalian bisa lihat sendiri. Dan kita lanjut aja ke sebelah. Ini ada cana apa nih beli? Kalau ini Auranti juga sama. Auranti di size 18-19. 18-19. Ya. Ini kipan baru atau gimana? Ini baru ini. Ini baru. Ya.
Pantas nih belum mau flaring Ya, juga dia. belum flaring. Tapi kalau dilihat dari bar, tapi oke Rapi. lah, Simet rapi, ya. simet. Kayak dibilang sekarang. Nah, kayak apa namanya? Kayak yang diagung-agungkan sekarang harus nyari punya dana segini, nyari yang simet, rapi, bar tegas, apalah itu. Aduh, kalau kita dulu orang-orang dulu main channel nggak pernah ngurusin yang namanya simet atau Ya, apalah. betul. Yang penting ikan itu mau flaring, mau galak aja udah syukur. Tapi kalau Auranti ujung gini aja, kalau udah hidup aja kan gue udah. Nah, kalau Auranti itu dulu ikan mewah. Yang penting punya Ya, aja, itu walaupun udah. gimana bentuknya wujudnya itu udah nggak peduli. Itu dulu, sekarang beda. Nah, seiring perkembangan zaman kan udah mulai Ya, kontes-kontes kan banyak itu kriteria dalam penilaian kan udah dikeluarkan, jadi ya wajar lah orang-orang seperti itu mencari yang terbaik. Nah, kita akan lanjut nih ke sebelah. Ini ada stewardi nih kalau nggak salah dia. Ya, Ini stewardi apa labelnya? kalau labelnya dibilang sih Carbialong. Carbialong. Ya, Carbialong. Tapi ada yang teman juga bilang adu nakal. Saya juga nggak tahu gitu. Nah, itu udah masih bingung sampai Ya. sekarang karena memang ada ciri fisik yang membedakan apa namanya channel stewardi arunakal, Carbialong, Black Galaxy dan apa itu namanya lagi satu ya, agak aneh namanya. Saya juga Galaxy. Galaxy kan udah tadi. Ya, udah. Ada yang lagi satu agak aneh namanya, tapi saya tidak terlalu mendalami apa namanya channel stewardi. Jadi mungkin ada yang seperti ini pertengahan dia mengarah ke Carbialong, Ya. mengarah juga ke arunakal. Ya, betul. Jadi yang penting ikan itu ya yang penting tampilan fisiknya oke lah. Oke. Kalau seperti yang ini udah flaring, nah kalian bisa lihat sendiri ikannya itu flaring, dotnya itu oke, banyak sekali. Dan dari warna juga ini saya bilang sudah lumayan oke, tapi belum pekat-pekat sekali. Ya, belum. Belum pekat sekali tapi oke lah, udah biru sekali. Dan mentalnya yang saya suka itu flaringnya cakep sekali, dari bentuk body juga langsing oke lah. Nah, kita langsung lanjut ke sini nih, ke yang paling pojok. Ini ada Cana Auranti. Ini kayaknya sempat turun kontes beli ya? Ya, sobat Komunitas. Ini sempat turun kontes karena ini saya bisa lihat ada nomor apa nih, nomor penilaian. Ya, ada penilaiannya. Pakai kenang-kenangan atau mungkin untuk belajar ke depannya apa yang bisa ditambah. Jadi gitu. Nah, Ya. kalian bisa lihat sendiri ini ada nomor tank 22, ada adaptasi dapat 30, yellow strip dapat 7, warna 10, mental 10, anatomi dan proporsi total nilai 66. Ini lumayan. Untuk ikannya kalian bisa lihat sendiri, ini flaring. Flaringnya oke juga. Warnanya yang saya suka. Karena apa? Warnanya itu ini di size berapa nih? Ini di size 15. Di size 15 warnanya bisa sepekat ini. Dan untuk dorsal yang saya suka, dorsalnya itu seperti apa nih? Seperti batik ya. Ya, itu yang saya suka. Nah, seperti batik nih, cakep sekali nih. Warna dorsalnya itu dominan biru. Wih, metalik nih. Klip-klip lah istilahnya. Keren nih, keren. Nah, cukup itu. Nah, dan sekarang kita langsung lanjut ke Auranti yang di atas nih. Ada Auranti lumayan gede juga. Ini di size berapa nih, Bli? Itu di size 26. Ini di size 26. Ya. Wih, cakep nih. Ini rawatan lama nih. Ini kipan Auranti pertama. Oh, berarti ini Auranti pertama. Ya, makanya tidak ada mengacu ke bar. Oh, iya Apa, ya benar. atau mungkin Karena ekor close kayak gitu. Nah, benar. Tidak ada. yang penting punya aja Ya, dulu ya prinsipnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri memang sih ini nggak close, dan untuk apa namanya barnya juga Ya, acak-acakan, acak-acakan. tapi dari segi mental oke lah. Flaringnya cakep nih, penguasaan tank cakep goyang-goyangnya nih. Dan ini juga dihias dengan sedikit apa nih, kayu santigi Kayu sentiki. dengan tumbuhan bucel. Ya. Nah, lumayan lah, cakep nih, cakep. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut membahas apa saja koleksinya yang ada di tank atas. Ini tank kayaknya sama semua ukurannya, Bel. Ya. Ukurannya berapa nih semua? 30 kali 30 kali 30. Oh, berarti ini berapa jumlah tanknya? 6. 6. Berarti semuanya sama. Ya. Nah, jadi kita akan langsung lanjut ke membahas yang paling pojok. Ini ada channel apa nih, Bli? Asiatica sepertinya ya? Ya, Asiatica WS Pure.
WS Pure ini di size berapa? Di size 16. 16 cm, tapi kalian bisa lihat sendiri ini lumayan gondrong yang menurut saya nih beli. Dan mutiara juga ya oke lah, nggak banyak juga nggak sedikit, tapi ada lah. Ya. Untuk mental sendiri kalau tangan nih belum mau flaring. Ya, kaca dia. Oh, flaring kaca nih. Ya. Nah jadi ya lumayan lah, yang penting dia nggak apa namanya mau ngerespon tangannya aja udah syukur-syukur, tapi nanti pasti mau kayaknya Ya, flaring memang. ini, flaring tangan. Nah kita langsung lanjut aja yang ke sebelah. Yang ini sepertinya sama beli ya jenisnya ya. WS Pure ya. WS Pure. Kalau ini agak kecilan. Ya, kecilan ya. Ini di size berapa? 14 cm. Nah, tapi kalau dari segi gondrong sama mutiara saya lebih suka yang sebelumnya. Ya, yang pertama. Tapi ini mentalnya oke nih. mentalnya flaring tangan. Nah, mentalnya flaring tangan nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini dari segi mental lebih unggul yang ini daripada yang sebelumnya. Ya, it's okay lah. Dan kita akan lanjut ke yang sebelah. Ini sepertinya ada Asiatica lagi. Kalau ini labelnya apa nih? RSWS. RSWS. Ya. Ini di size berapa sekarang? Di size 13 ya. 13 cm. Ini flaring juga beli? Itu kipan baru. Oh baru Ya. nih, pantesan ya kalau dibilang respon tangan juga biasa-biasa aja. Ya. Kalau kaca belum juga mau. Kaca belum juga. Ya nanti kan lama-kelamaan pasti mau. Ya. Nah kita langsung lanjut ke sebelahnya aja nih. Apa nih, Blue Pulcra ya? Ya, itu pulcra itu. Ini Pulcra, tapi ini banyak nih minusnya beliau. Kalau dari dot Kalau dot kurang ya. kurang. Ya belum baru belajar tentang pulcra. Oh gitu, berarti dotnya ini agak masih lemah. Dan yellow spot juga, kalau ini dibilang ngeblok nih tebal-tebal lumayan, tapi gini nggak terang, Ya, nggak nggak pekat ya. terang, Ya. Tapi mungkin karena pengaruh pasir juga beliau. Ya. Ini tak lihat pasir pantai ini dipakai. Ya. Mungkin coba nih ya, coba aja ganti pasir nanti, siapa tahu kan bagus nanti kalau pasir pakai aja pasir malam merah nanti. Ya. Coba-coba aja dulu eksperimen, siapa tahu lebih nyaman ya. Dan kita akan langsung lanjut ke samping. Ini ada cana paling mahal nih. Ini Limbata nih Ya, ya. lokalan. Lokalan. Lokalan itu. Ini size-nya kecil sekali. Ini size berapa nih beli? Belum dapat ngukur. Ini sepertinya kalau nggak salah nih 4 sentian beli ya. Ya, 4 4 sentian ini memang sengaja beli apa nangkap? Itu nangkap itu. Oh nangkap di Ya. alam. Ya, nangkap di alam. Jadi ini mau ngerespon nih. Ya, mau ngerespon dia. Mau Pakai ngerespon. kaca udah flaring. Oh udah flaring nih Ya, pakai kaca. flaring Jadi kaca dah. ini bocil nih kecil-kecil, tapi nanti kayaknya lancar nih flaring tangan. Kalau tak lihat dia ngikutin tangan ini lumayan bagus nih. Dan nah nanti coba aja Kip, siapa tahu Ya. besarnya nanti bagus, nanti rimnya kalau sekarang kan masih belum kelihatan. Nah kita langsung lanjut ke yang terakhir. Ini cana Limbata juga, tapi Ya. size-nya agak gede. Ini di size berapa nih? Itu di size 12 kayak itu. 11 12 ya. Ya 11 lah. Ya, 11 itu 11 11, cm. 11 Tapi ya. ini flaring tangan nih. Ya, flaring Flaring tangan. itu. Nah ini bagus nih, lumayan mentalnya. Nah itu kan jadi tantangan tersendiri untuk ngekip para kiper yang ngekip Limbata itu. Apakah Limbata hasil tangkapan alam atau hasil breeding, itu tantangan tersendirinya ada di mental. Bagaimana kita sebagai seorang kiper itu membentuk mental Limbata yang aslinya itu Limbata kan tipikal ikan yang ada di dasar, Ya. di dasar apa namanya, di dasar sungai. Sungai. Hanya bergerak atau aktif ketika dia melihat mangsanya lewat di atas atau di air di depannya dia, itu baru aktif, sisanya mojok diam. Nah jadi itu tadi beberapa koleksi dari Beliuda. Dan untuk koleksinya yang terakhir yang ini, nah untuk Auranti yang besar ini yang pernah saya review sebelumnya, ini terkena penyakit atau bukan, ini akan saya bahas, tapi di next video akan saya buatkan video khusus untuk si Auranti ini agar lebih lebih terperinci dan lebih jelas. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.